Baru-baru ini jagat raya telah dihebohkan oleh pernyataan Mbah Benu dari Gunung Kidul selaku pimpinan Jamaah Aulia yang mengaku telah mendapatkan telepon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait penetapan tanggal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Jumat 5 April 2024. Hal tersebut membuat warganet dan seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia merasa heran karena perbedaannya sangat jauh lebih dulu dari tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah dan Muhammadiyah. Namun di sini saya tidak akan membahas soal perbedaan tanggalnya. Saya tertarik pada pernyataan Mbah Benu yang mengaku telah mendapatkan telepon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tidak masuk akal, bukan? Namun apa jadinya jika memang beliau benar-benar mendapatkan informasi tersebut langsung dari malaikat atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana caranya? Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara membedakan ilham malaikat dari bisikan setan yang masuk ke dalam hati. Sering tidak kita sadari bahwa hati kita mendapatkan banyak bisikan. Jumlahnya sangat banyak. Para ulama pendidik rohani menyebutkan, sehari tidak kurang dari 70.000 bisikan. Sifatnya ada yang baik dan ada pula yang buruk. Pertanyaannya, dari mana saja bisikan hati berasal dan bagaimana cara membedakannya? Hal ini penting diketahui oleh setiap muslim, terutama oleh para salik atau penempuh jalan spiritual dan kebahagiaan akhirat. Tentunya, tujuannya agar ia tidak terjerumus kepada keburukan, tidak terjebak oleh bisikan yang tampak baik namun mengantarkan kepada kebinasaan yang umumnya datang dari setan. Menurut para ulama ahli rohani, sumber bisikan dari hati ada 4. Pertama, berasal dari nafsu. Bisikan ini biasa disebut dengan hawa nafsu. Contohnya saat berpuasa sering berbisik dalam hati, di depanku ada air dingin, sedangkan hari sangat panas. Tepat rasanya jika air itu diminum sekarang. Keinginan nafsu kita tentu ingin meminumnya. Itu adalah bisikan. Dari mana datangnya? Datangnya dari nafsu, dari keinginan nafsu, juga dari kecenderungan nafsu. Kedua, bersumber dari setan. Dalam sebuah hadis disebutkan, setan selalu membisiki hati Bani Adam. Jika Bani Adam berzikir kepada Allah, maka ia akan bersembunyi dalam hatinya. Dan ketika ia lupa kepada Allah, setan akan kembali menggodanya. Bisikan yang bersumber dari setan ini disebut dengan waswas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nas ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas setan yang bisa bersembunyi. Ketiga, bersumber dari malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh As-Suyuti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan memiliki lamah atau bisikan terhadap Bani Adam. Demikian pula malaikat. Bisikan setan mendorong kepada keburukan dan menistakan kebenaran, sedangkan lamah atau bisikan malaikat mendorong kepada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Lalu bagaimanakah bentuk bisikan malaikat? Bisikan malaikat seperti nasihat yang baik dari seorang teman atau nasihat dari seorang guru. Keempat, bisikan langsung dari Allah yang diberikan kepada hati seorang hamba. Pada hakikatnya, semua bisikan berasal dari Allah yang diturunkan sebagai cobaan, ujian, anugerah, dan karunia. Namun, ada bisikan yang langsung diberikan oleh Allah dari peluhurannya kepada hati seorang mukmin. Bisikan itu kemudian disebut dengan ilham. Dalam Al-Quran surat Asy-Syamsu ayat 7-8 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurna ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaannya. Selanjutnya, bagaimana kita membedakan baik dan buruknya bisikan hati? Ada beberapa timbangan untuk membedakannya. Pertama, timbangan syariat. Bisikan apapun yang masuk ke dalam hati Anda, maka hadapkanlah pada timbangan syariat. Apakah menurutnya baik atau buruk? Apakah ini termasuk perkara wajib? Maka wajib pula memenuhi bisikan itu. Jika bisikan itu termasuk perkara sunnah, maka bersungguh-sungguh memenuhinya.
Bagaimana jika bisikan itu termasuk perkara mubah? Jawabannya, bila Anda mampu mengikatnya dengan niat yang baik dan mampu mengantarkan Anda lebih dekat kepada Allah, maka berusahalah. Sedangkan jika bisikan itu termasuk perkara makruh, jauhilah, sebab Anda adalah orang yang menempuh jalan Allah. Kedua, hadapkanlah bisikan hati Anda pada timbangan perjalanan orang-orang yang saleh terdahulu atau salafus syalih. Jika ada suatu permasalahan, maka lihatlah apakah ia dianggap baik oleh orang-orang terdahulu atau tidak. Ini artinya Anda perlu membaca kisah-kisah perjalanan hidup orang-orang saleh. Ketiga, hadapkanlah bisikan hati Anda kepada nafsu Anda. Jika Anda mendapati nafsu cenderung kepada bisikan itu, menghadap kepadanya, menuju kepadanya, tanpa menggubris nasihat, petunjuk, atau aturan syariat. Singkatnya, nafsu condong dan mendorong kepadanya, maka biasanya bisikan itu buruk. Sebaliknya, jika Anda mendapati nafsu Anda merasa berat terhadap bisikan yang ada dalam hati Anda, mundur darinya, kerepotan dalam memenuhi panggilannya, maka bisikan yang tak didukung oleh nafsu tersebut biasanya adalah bisikan baik. Adapun dalil atas hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammara'un bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Dengan demikian, banyak sekali bisikan yang masuk ke dalam hati. Artinya, kita harus berusaha memperhatikan dan membedakan bisikan-bisikan itu baik atau buruk. Simak yang baik-baik dan turuti keinginannya. Palingkan bisikan-bisikan buruk, jauhi dan hentikan suara-suaranya. Wallahu a'lam.